Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dengan materi yang baru, yaitu pernikahan Kristen dalam perspektif Kristiani. Baik, sebelum kita menyanyi dan berdoa untuk memulaikan kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin cuci tangan, selalu menggunakan masker, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah saja. Untuk memulaikan pembelajaran kita akan menyanyi lagu Berbahagia Tiap Rumah Tangga, kemudian kita berdoa. Kita bernyanyi bersama ya. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan menganugerahkan kami hikmat sehingga materi yang kami terima hari ini itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi pembelajaran, pengingat bagi kami untuk selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Melalui proses pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat menerima nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam Alkitab. Hal ini tentu saja berkaitan dengan sikap spiritual. Mengasihi semua anggota keluarga. Hal ini terkait dengan sikap sosial atau bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama manusia, terlebih anggota keluarga. Mampu menjelaskan makna pernikahan Kristen serta mengidentifikasi cinta kasih sebagai dasar keluarga. Dasar Alkitabnya, Kejadian pasal 2 ayat 24, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23,
dan Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Hal ini terkait dengan nilai pengetahuan. Membuat puisi tentang makna kesetiaan dalam pernikahan. Hal ini terkait dengan nilai keterampilan. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi pertemuan sebelumnya? Di mana keluarga harus memiliki kepribadian atau fondasi dasar yang kuat. Ada yang masih ingat artinya? Ya, artinya bahwa keluarga itu menjadi model pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, keluarga itu harus dibangun atas dasar kasih kepada Yesus Kristus. Nah, korelasinya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, bahwa awal pembentukan keluarga itu dimulai dari pernikahan. Nah, oleh karena itu, pernikahan perlu dipersiapkan juga dengan matang. Adakah di antara peserta didik yang pernah menyaksikan ibadah pemberkatan nikah di gereja? Keluarganya mungkin? Ya, jika iya, apa saja yang kalian saksikan di sana? Nah, tentu ada pemberkatan yang dilakukan oleh pendeta. Ada apa lagi? Ya, tukar cincin. Kemudian pengucapan janji nikah bahwa akan setia sampai maut memisahkan, ya. Nah, bicara tentang janji setia, faktanya tidak sedikit pernikahan Kristen yang mengalami kegagalan atau perceraian. Wah, kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Nah, beberapa di antaranya bisa saja faktor ekonomi, ya. Apalagi? Ya, anak. Lalu ada orang ketiga. Atau mungkin dijodohkan oleh kedua orang tua. Nah, terkait hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang makna pernikahan Kristen serta dasar keluarga Kristen itu sendiri. Sebelumnya, Ibu mengajak anak-anak untuk membentuk kelompok diskusi. Ya, silakan membentuk kelompok-kelompok diskusi, ya. Jika sudah, coba diperhatikan dulu ke sini. Mari kita lihat bersama apa sih hakikat pernikahan Kristen. Ya, pernikahan itu pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan secara tetap. Bukan tanpa tujuan loh, ya, tetapi mereka membentuk kehidupan secara tetap dengan memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan. Dan jika diperkenankan oleh Tuhan, maka mereka akan memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut. Ya, ini ada bahan-bahan Alkitab nanti yang wajib untuk dibaca oleh anak-anak, menjadi salah satu informasi, rumusan-rumusan informasi yang bersumber dari Alkitab untuk mengecek kebenaran dan memperbaiki informasi yang salah yang kita rumuskan di awal, ya. Jadi kita akan membandingkan dengan ayat-ayat Alkitab ini. Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5
ayat 22 sampai 23. Hal-hal yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti sebentar akan ada video ya tentang pernikahan, akan disaksikan secara berkelompok. Kemudian dari video tersebut kalian silakan menuliskan sebanyak mungkin masalah-masalah yang kalian jumpai. Kemudian kita akan rumuskan bersama untuk kita pecahkan masalah-masalah tersebut, lalu mengaitkan pada bahan Alkitab seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Lalu kita akan mengumpulkan data ya yang kita peroleh dari Alkitab tentu saja. Kemudian buku pak Kemendikbud, buku pak BPK Gunung Mulia, dan buku pak yang diterbitkan oleh penabur. Nanti filenya Ibu share ke kalian sebentar ya. Kemudian kita akan sampai pada mendiskusikan data atau informasi yang kita peroleh tadi dari berbagai sumber. Kemudian nanti dipresentasikan per kelompok. Lalu akan ada kesimpulan akhir. Kita sama-sama akan menyimpulkan materi dan hasil diskusi kita hari ini. Anak-anak, mari kita saksikan video berikut dan jangan lupa untuk mencatat sebanyak mungkin kira-kira hal-hal apa yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan yang ada dalam video yang akan kalian saksikan. Kalau panas, AC-nya dikencangin aja. Justru saya panas dingin, Pak. Loh, kok panas dingin? Ya, ini udah jam 7:30. Aduh. Kamu tuh gimana sih? Aku tuh udah terlambat sejam tuh nggak pergi ke arisan. Emangnya pesawat dari Australia delay? Jakarta itu macet loh. Ya kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu pulang terlambat? Jadi kan aku nggak perlu nungguin kamu. Aku kan juga bisa pesen taksi. Nih, buat kamu. Apaan ini? Buka aja. Ih, apaan sih ini? Ih, nggak suka. Ini dari luar negeri loh. Ih, selera aku sama selera kamu tuh beda banget ya. Aku kan pengen kasih kejutan buat kamu. Iya, tapi aku nggak suka. Makanya lain kali itu kalau mau beli apa-apa buat aku, diskusi dulu dong sama aku. Mau beli parfumnya wanginya kayak apa, bajunya mau warna apa, gitu dong. Kalau aku ngomong itu bukan kejutan namanya. Kalau kamu nggak suka, ya udah sini. Ih, kenapa jadi kamu yang marah? Mungkin Tuhan lagi lelah dengan. Udah diam, kau cukup campur. Mendingan sekarang kamu anterin saya. Saya udah telat banget nih. Ayo cepet. Hernandez, lovely flick between. Oh, look at this from Francis Giroud. They managed to block it. Courtois with difficulty, but France there played some sublime. 캠프 네가 가는 게 맞지. 어떻게 내가 가? 걔가 호텔 불렀을 때 무슨 얘기했냐? 지금 그 얘기가 왜? 찾아. 왜? 우리 막 이래. 다 그러는 거니 왜 자꾸 들어오려고 그래? Asik, hari ini waktunya shopping cantik. Kayaknya aku nggak bisa nganterin kamu deh. Hari ini aku ada meeting, tender besar, dan kayaknya pulang malam. Loh, ini kan hari Sabtu. Harusnya kamu anterin aku shopping dong. Jangan mulai deh, ini masih pagi. Mama nelfon. Halo, Ma?
Oh ya, aku udah nyampe di rumah, Mah. Ada apa, Mah? Oh iya, aku baru ingat. Siap, Mah. Nanti kita datang ke rumah, Mah. Oke, Mah. Tadi Mama nelpon, katanya kita harus datang ke rumah. Papa Sabtu depan ulang tahun. Kamu mau kemana? Aku belum selesai ngomong. Sabtu ini kamu kerja. Terus Sabtu depan kamu ada acara ulang tahun. Harusnya kamu tuh ada waktu dong untuk keluarga. Untuk aku. Justru ini malah orang lain yang kamu perhatiin. Ini papa saya. Papa kamu juga. Seharusnya kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu tuh istri selalu menuntut. Minta diperhatiin. Egois kamu. Aku muak dengan semua ini. Kamu tuh istri selalu menuntut. Minta diperhatiin. Egois kamu. Aku muak dengan semua ini. Aku tuh baru nyadar loh kak. Ternyata selama ini sikap aku bikin dia jengkel. Mana ada sih suami yang kuat tinggal sama istri yang hobi marah dan suka bertengkar kayak kamu. Ya aku kan emang kayak gini kak orangnya. Tahu nggak kamu? Di luar sana banyak loh wanita-wanita yang lebih cantik, lebih sabar, lebih perhatian, lebih halus dari kamu. Nanti kalau mau dikepincut sama kuntilanak di luar sana gimana? Ih, kok kakak ngomong kayak gitu sih? Terus sekarang aku harus gimana dong kak? Tunduk, melayani, dan menghargai. Karena pada dasarnya suami itu suka sama penghargaan dan penundukan diri dari istri. Kebutuhan itu yang harus kamu penuhi. Dengan begitu, kamu bisa bawa surga ke dalam rumah tangga kamu. Percaya deh. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pagi. Ini apaan? Buat aku? Ih, apa sih? Kamu GR banget. Ini kan kado buat papa. Masa kamu lupa sih? Aku nggak lupa sih, tapi waktu itu kamu... Iya, waktu itu emang aku salah. Aku istri yang egois, yang keras kepala. Pokoknya persis seperti apa yang kamu bilang. Tapi sekarang aku janji, aku akan berubah jadi istri yang baik, yang menghargai suami. Dan yang paling penting, aku mau belajar tunduk sama suami seperti aku tunduk sama Tuhan. Aku minta maaf ya kalau selama ini aku bikin kamu kesel. Aku juga minta maaf ya, Sang ya. Maaf kalau aku ada salah. Seperti ada di dalam kehidupan yang baru. Ada satu kegembiraan ya, ada satu rasa bahagia. Esther ini memang penolong yang sepadan. Wanitanya Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saya sungguh-sungguh mencintai dia. Terima kasih sahabat Solusi karena Anda sudah menyaksikan tayangan Solusi. Tapi jangan lupa untuk Anda yang rindu untuk memberkati dan juga menginspirasi orang lain, Anda juga bisa share video kami yang ada di channel YouTube kami. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe dan juga untuk aktifkan tombol notifikasi untuk menerima video terbaru dari kami. Dan bagi sahabat yang punya kesaksian dan juga rindu untuk membagikannya, boleh kirim melalui email kami di bawah ini. God bless you. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan video
yang disajikan tadi, dan tentu saja kalian sudah mencatat masalah-masalah yang kalian temukan terkait dengan pernikahan dalam keluarga tersebut ya. Bisa disebutkan masalah apa saja yang kalian temukan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam pernikahan. Ya, yang pertama, tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ada lagi? Ya, istri dan suami tidak pernah berdoa. Yang ketiga, egois atau mau menang sendiri. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, yang keempat, istri tidak pernah membahagiakan suami. Masalah yang kelima, istri tidak melayani suami dengan baik. Masalah yang keenam, tidak ada persekutuan di dalam keluarga. Anak-anak, ternyata penyebab ketidakharmonisan di dalam keluarga Kristen yang seringkali berujung pada perceraian itu disebabkan oleh suami dan istri yang tidak pernah berdoa, sehingga mereka akan selalu saling menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan mau menang sendiri. Nah, kita akan melihat dalam diskusi kelompok kita sebentar, benarkah bahwa suami dan istri yang tidak pernah berdoa itu menyebabkan hubungan pernikahan itu menjadi tidak harmonis sehingga bisa berujung pada perceraian. Anak-anak, Ibu silakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya, bisa juga dari internet selain buku-buku, dan dapat mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing. Jangan lupa membandingkan rumusan-rumusan informasi yang kalian peroleh dengan kebenaran Alkitab. Tentu saja melalui ayat-ayat Alkitab yang sudah Ibu bagikan di awal tadi, untuk mengecek ya kebenarannya, sehingga kalian dapat memperbaiki ketika ada informasi yang salah sesuai kebenaran Alkitab. Ya, silakan berdiskusi. Anak-anak, jika sudah selesai, Ibu silakan kalian untuk membuat laporan terkait hasil diskusi. Silakan di-upload di Google Classroom untuk dapat Ibu lihat. Kemudian nanti Ibu bacakan hasil presentasi dari tiap kelompok tadi. Nah, dapat juga kalian bacakan melalui pertemuan kali ini ya, sehingga teman-teman yang lain juga bisa melihat, tetapi laporan secara tertulisnya nanti juga akan diupload di Google Classroom. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah berdiskusi dengan aktif pada hari ini. Kini kita sampai pada kesimpulan ya. Kita akan menyimpulkan bersama-sama materi dan apa yang sudah kita diskusikan. Anak-anak, dalam sebuah pernikahan itu diperlukan komunikasi yang baik, atau suami dan istri perlu untuk membangun hubungan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Adapun aspek-aspek pendukungnya, yang pertama adalah dalam hubungan komunikasi itu suami dan istri itu harus dinomorsatukan ya. Suami dan istri menjadi yang nomor satu dibanding dengan teman-teman yang ada di luar rumah. Hal-hal yang menyangkut masalah keluarga itu perlu dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik secara beretika ya, tidak perlu diumbar di media sosial, melainkan perlu didiskusikan bersama dengan baik.
Cinta kasih itu melebihi sekedar perasaan. Jadi tidak hanya diungkapkan saya cinta kamu, saya sayang kamu, tetapi lebih kepada apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan sebagai perwujudannya. Kemudian saling mengucapkan kata pujian setiap hari atau saling memuji ya antara pasangan suami istri tersebut. Nah, tujuan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain, yang pertama adalah pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, juga merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia. Dasar Alkitabnya Kejadian 2 ayat 24, bahwa seorang laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya untuk memulai kehidupan keluarga yang baru. Kata meninggalkan ini bukan berarti melepaskan diri dari ikatan keluarga asal atau melepaskan diri dari kewajiban menghormati dan merawat orang tua, tetapi memulai kehidupan keluarga baru secara mandiri dan bertanggung jawab. Seorang laki-laki akan melepaskan diri dari orang tuanya untuk hidup mandiri bersama keluarga baru. Kemudian cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Jadi benar ya yang kita rumuskan tadi di awal, bahwa cinta kasih Tuhan Yesus itu memang menjadi dasar pernikahan Kristen. Kita sudah buktikan bersama tadi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 yang berisi tentang perintah untuk saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Jika dikatakan perintah, berarti itu merupakan kewajiban yang diberikan dan harus dilakukan oleh suami kepada istri, demikian juga sebaliknya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ini bicara tentang bagaimana istri harus tunduk kepada suami seperti dia tunduk kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dan dialah yang menyelamatkan tubuh. Tunduk berarti menghormati dan menghargai suami. Dan ingat bahwa yang menjadi dasar dari kehidupan pernikahan keluarga adalah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gerejanya. Suami dan istri dipanggil untuk saling mencintai secara timbal balik, secara total dan menyeluruh, serta kemauan untuk saling memberi dan saling menerima, saling melengkapi ya. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna, semua punya kekurangan dan punya kelebihan. Saling membahagiakan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Jadi kedua belah pihak, suami atau istri itu punya tanggung jawab untuk memberi sesuatu yang bermakna untuk diwujudkan menjadi sebuah kesejahteraan, mencapai kebahagiaan suami dan istri. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, yang merupakan refleksi dari kasih agape. Agape adalah kasih tanpa pamrih ya, rela berkorban seperti kasih Allah kepada manusia. Pernikahan menuju pada realisasi gereja dan keluarga. Nah, persamaan antara gereja dan keluarga juga gereja merupakan suatu institusi lembaga yang bertumbuh. Semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga, yakni tritugas panggilan gereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi keluarga adalah bagian dari gereja, demikian juga sebaliknya. Apa itu panggilan melayani dalam keluarga? Jadi komunitas keluarga itu terpanggil saling melayani dan berkorban antar keluarga yang akhirnya akan berdampak pada masyarakat. Misalnya semangat melayani yang menuntut keterbukaan, saling menerima, saling berbagi, pengertian, kesabaran, dan pengampunan. Jika ini menjadi nilai-nilai yang
melekat pada setiap anggota keluarga, menjadi karakter atau menjadi bagian dari setiap anggota keluarga, maka itu juga yang akan kalian lakukan, mencerminkan kasih nilai-nilai tersebut dalam lingkungan dimanapun kamu berada, ya. Jadi berdampak pada masyarakat, sekolah, gereja. Panggilan untuk bersekutu. Nah, di sini keluarga menjadi contoh stimulus bagi perkembangan relasi bahkan persekutuan yang lebih luas. Misalnya dalam hal membangun dialog, persekutuan bersama, kebaktian dan doa bersama. Panggilan untuk bersaksi, keluarga menghadirkan kabar baik atau Injil bagi keluarganya. Keluarga setia pada kebutuhan lingkungannya. Peka ya, peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi tidak menutup mata. Kita mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang kehidupan siapa yang kita tolong, siapa yang kita bantu. Nah, sehingga cinta kasih itu menjadi dasar keluarga Kristen. Mengapa? Karena Kristus lebih dulu mengasihi umat manusia. Ya, ketika cinta kasih itu menjadi dasar bagi kehidupan keluarga Kristen, maka akan terwujud yang namanya kesetiaan antara suami istri, juga suami istri kepada Tuhan. Lalu akan terjalin komunikasi yang baik. Kemudian suami istri bahkan keluarga akan melaksanakan tugas panggilan gereja dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dimanapun mereka berada, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Jadi semua kembali kepada cinta kasih sebagai dasar yang utama, karena Kristus adalah kepala keluarga Kristen. Baik, tugas akhir itu akan dikerjakan secara individu. Kalian akan membuat musikalisasi puisi tentang makna kasih agape dalam keluarga. Itu dalam bentuk video dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian silahkan upload ke channel YouTube masing-masing. Linknya silahkan di-share ke ibu secara pribadi untuk dinilai. Kita baca bersama untuk mengakhiri pertemuan kita sebelum kita tutup dengan doa. Pernikahan adalah salah satu hadiah yang indah dari Tuhan untuk manusia. Dan kualitas pernikahan adalah wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersyukur. Ya Tuhan, sungguh besar cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan di dalam kehidupan keluarga. Tuhan sudah memelihara keluarga, Tuhan sudah menjaga orang tua kami sampai dengan hari ini. Melalui materi yang kami terima hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Cinta kasih-Mu melandasi seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kami akan dimampukan untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja di dalam kehidupan sehari-hari, dengan keluarga, sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat, maupun ketika kami berada di tengah lingkungan gereja. Mampukan kami untuk melaksanakan tritugas panggilan gereja, karena kami sadar bahwa kami adalah bagian dari gereja. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya, dengan keadaan yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.